Halo Sobat Strategi, bertemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang akan membahas terkait tentang daerah otonomi baru yang sudah sejak tahun 2008 ini ternyata sudah menjadi rancangan undang-undang. Tapi sampai sekarang daerah otonomi ini belum juga menjadi daerah otonomi yang berdiri sendiri dan mandiri. Telah hadir bersama kita Bung Mangapul Silalahi. Beliau ini adalah aktivis dan penggiat yang sedang memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru, yaitu daerah Tapanuli Selatan. Oke Bung, bagaimana kabar? Sehat. Baik Bung. Oke. Nah, gimana Bung? Itu bisa cerita nih. Sebenarnya sejarahnya ini bagaimana sih sampai kemudian pembentukan Provinsi Tapanuli Selatan ini bisa terhambat, Bung? Padahal sudah masuk dalam rancangan undang-undang, kemudian sempat juga terbit moratorium. Nah, apa yang kemudian menjadi kendala? Pertama, aku koreksi dulu, bukan Provinsi Tapanuli Selatan, tapi Provinsi Tapanuli. Oh, Provinsi Tapanuli, maaf. Oke. Yang pertama. Kedua yang tidak kalah penting, rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Tapanuli ini sudah dibuat oleh DPR RI. Ya. Bahkan tahun 2008 sudah ada ampres dari Presiden SBY yang memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan rapat dengar pendapat. Ada 14 RUU, poin 14 itu rancangan undang-undang Provinsi Tapanuli. Ya. Artinya apa? Kalau kita bicara negara hukum, proses pembentukan rancangan undang-undang, mekanisme kerja di DPR, mulai dari usul inisiatif sampai kemudian rapat sehingga sampai kemudian masuk menjadi rancangan undang-undang, berarti dia masuk program legislasi nasional. Ya. Dan semua ini ada mekanisme, satu, kedua ada anggaran. Ya. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah soal kepastian hukum. Jangan menjadi presiden buruk bagi sistem hukum ketatanegaraan kita. Ini RUU. Ya. Kalau jadi, tidak. Ya. Sampai hari ini tidak ada menyatakan bahwa RUU ini dicabut, dinyatakan tidak berlaku, atau kalaupun dia tidak berlaku juga disampaikan dalam sidang paripurna, menunda atau menyatakan ini kan tidak. Ini digantung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara soal otonomi daerah, ini bicara soal bagaimana perjalanan bangsa kita. Ya. Bagaimana ini juga penting, bagaimana untuk mengelola kemajemukan, mengelola sumber daya alam, dan bagaimana melakukan semacam laboratorium soal sirkulasi kepemimpinan nasional. Sekolahnya apa hari ini? Selain partai lah ya. Ya. Partai itu kan alat. Betul. Apa? Salah satu persyaratan menjadi presiden Amerika, dia pernah menjadi gubernur. Artinya, kalau persoalan kecil saja kau bisa selesaikan, berarti persoalan besar bisa kau selesaikan. Kan gitu. Itu sebagai sebuah syarat gitu. Atau karena mengelola sebuah pemerintahan, walaupun itu daerah. Nah, kalau Provinsi Tapanuli sejatinya dia sudah terbentuk tahun 49 oleh Belanda. Provinsi Tapanuli dan Provinsi Sumatera Timur. Dibentuk, hari itu juga dicabut. Apa itu? Surat pembentukan provinsi ini. Kan dulu yang mengatur tata kelola administrasi kan Belanda, VOC. Ya. Makanya ada Kepresidenan Tapanuli, Kepresidenan Jawa dan lain-lain dan segala macam. Ya. Pasca kita merdeka 45, ya gonjang-ganjing konsolidasi ini kekuatan politik, baik politik aliran dan segala macam. Kemudian lahirlah Undang-Undang Otonomi Daerah Panambung. Ya. Sebelum itu terjadi pergolakan di daerah-daerah. Ada ketimpangan, ada disparitas antara Jawa dan non-Jawa. Ya kan gitu. Ada pemberontakan PRRI, Dewan Banteng, ada Mahidin Simbolon. Kemudian di Sulawesi ada Permesta. Karena apa? Daerah yang memiliki kekayaan. Sama persis ketika Bung Karno bertemu dengan raja-raja Nusantara untuk meminta bantuan, baik material maupun dukungan, untuk berjuang buat Republik. Nah, setelah itu kesininya satu-satunya kepresidenan yang belum menjadi provinsi itu hanya Kepresidenan Tapanuli. Oke, dari 49 sampai sekarang ya. Dari sekarang.
salah satu janjinya Bung Karno pada waktu itu kepada Kresidenan terakhir Tapanuli itu Ferdinand Lumban Tobing di Pendopo. Karena Kresidenan Tapanuli itu kan ibu kotanya Sibolga, kota pelabuhan. Walaupun dalam rancangan undang-undang 2008 itu ibu kota adalah Siborong-Porong. Gitu. Nah, pasca reformasi ini kan kemudian melakukan koreksi terhadap sentralisasi kekuasaan di masa lalu. Ya. Terminologi Orde Baru itu kan pembangunan daerah, bukan pembangunan di daerah, itu beda. Ya. Developmentalis orientasinya kan. Artinya apa? Semua kekayaan daerah diangkut ke Jakarta. Daerah tinggal apa? Kerusakan lingkungan, kelaparan. Daerah-daerah kaya kayak Kalimantan Timur, Pekanbaru dengan bauksit, Duri dengan minyak, Caltex dan lain-lain segala macam. Itu kan yang kemudian menopang Jakarta. Ya. 99, Bung juga mungkin pelaku di situ. Ada reformasi sehingga tuntutan untuk mengembalikan kekayaan daerah itu kan menguat. Ya. Lahirlah Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Pembagian Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Oke. Jadi kalau dulu 80% harta kekayaan daerah itu ke Jakarta, sekarang dibalik. 20% aja di Jakarta, sisanya dikembalikan. Makanya ada dana bawaan daerah. Nah, dalam konsep dalam konsep NKRI juga dalam ketatanegaraan termasuk dalam turunannya, provinsi itu kan perpanjangan tangan pusat. Ya. Dia semacam pengepul jadinya. Kan ada dana bawaan daerah. Ya. Dan rata-rata provinsi ini kan menjadi pusat pemerintahan. Tata kelolanya di situ. PAD-nya hampir PAD-nya ya karena dia pemerintahan, bisnis, ekonomi pun sedikit kan. Banyak tuh daerah-daerah. Cek aja semua. Ya. Di mana tambang-tambang kita, di mana hasil hutan itu semua di kabupaten-kabupaten. Nah, dorongan itu kuat. Pemerintah pusat pada waktu itu kelabakan. Karena ini menyangkut anggaran. Kekuatan provinsi itu, kekuatan otonomi daerah itu kan di kabupaten kota. Jadi ada model subsidi silang. Ya. Kabupaten kaya mensubsidi kabupaten miskin. Kayak Kutai Kartanegara, ini segala itu kan kaya. Ya. Kan gitu. Riau dan lain-lain pada waktu itu. Satu, kedua, pada waktu itu ada krisis internasional. Kalau Bung pernah ingat Amerika pada waktu itu yang kolaps sampai mortgage. Ya. Itu kan soal real estate. Ya. Karena kapitalisme mereka itu kan kapitalisme finance. Gitu. Bertumpu pada bank, asuransi dan properti. Ya. Kan gitu. Sehingga, nah di samping itu saya masih ingat Tempo pada waktu itu membuat sebuah ulasan soal daerah otonomi baru. Itu menjadi beban. Sehingga harus ada sebuah kebijakan politik untuk menghentikan derasnya tuntutan daerah otonomi baru ini. Karena waktu itu ratusan, bahkan sampai hari ini pun sebenarnya puluhan, termasuk Bogor Barat. Yeah. Termasuk Bogor Barat, Simalungun dan beberapa di Jawa. Karena soal pemerataan pembangunan dan lain-lain. Nah, panitia pembentukan Provinsi Tapanuli ini juga penting untuk dibicarakan. Kenapa? Kalau kita bicara soal Kresidenan Tapanuli, lebih lengkap salah satunya referensi kita itu adalah bukunya Kastel, Kresidenan Tapanuli. Bagaimana dia mengurai geologi, geopolitik, perilaku antara selatan dengan utara. Yang selatan itu bisa identik dengan Muslim lah kira-kira. Saudara-saudara, masih saudara semua nih sekarang. Ini utara. Gitu. Nah, awalnya itu adalah ketiga peringatan 100 tahun wafatnya Raja Sisingamangaraja ke-12. Nah, seorang tokoh Batak, almarhum Kosmos Batubara, mengundang atau mulailah melakukan komunikasi dengan Bang Akbar Tanjung. Akbar Tanjung itu kan representasi selatan. Betul. Tanjung itu marga. Disepakatinlah, singkat cerita, disepakatinlah menunjuk Bang Bomber Pasaribu sebagai ketua pertama. Bomber Pasaribu itu
abangnya Gus Irawan yang sekarang jadi Komisi 7 DPR RI, dari mantan calon gubernur dan mantan. Dari 27 persyaratan undang-undang termasuk PP nomor 78 2000 lupa gitu kan. 27 persyaratan itu sudah 26 sudah dipenuhi. Mulai dari kan persyaratannya dulu salah satunya adalah harus ada persetujuan dari 5 kabupaten kota. Ini 7. Ada tanda tangan bupati dan pimpinan dewan. Terus kemudian artinya secara aturan sudah terpenuhi persyaratannya. Sekalipun misalnya waktu itu rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara menolak, walaupun sudah ada pansusnya, tapi ini sudah diambil domainnya oleh pemerintah pusat, sudah RUU. Nah, terjadilah peristiwa tanggal 3 Februari 2009. Apa peristiwanya? Peristiwa yang kemudian menguat itu kan meninggalnya ketua DPRD Ajis Angkat waktu itu dari fraksi Golkar ketika tekanan masa datang. Ini masa damai sebenarnya, menuntut, meminta agar dilakukan rapat paripurna pengesahan. Karena apa? Surat gubernur sudah ada. Surat gubernur waktu itu Bang Samsul Arifin sudah ada. Surat gubernur tentang pemisahan harta kekayaan. Jadi provinsi induk ini nih, kalau ini jadi, kan ini akan ini. Karena kalau ini jadi pun, ini kan rentang waktu RUU menjadi undang-undang kan 2 tahun masa peralihannya kan gitu. Jadi ketika nanti sudah jadi undang-undang, terbentuk provinsi Tapanuli, sebelum dilakukan pilkada langsung, itu kan penunjuk dari Depdagri, dari Dirjen Otonomi Daerah, PLT lah biasanya itu. Kemudian nah itu tidak terjadi peristiwa. Nah, dari peristiwa inilah kemudian lahirlah tim advokasi tragedi Provinsi Tapanuli, disingkat TATAP, dan kebetulan saya koordinatornya. Berisi 30 pengacara, ada Saur Siagian, ada banyak lah. Nah, ada litigasi dan non litigasi. Kita advokasi lah pendampingan dan segala macam. Nah, tanggal 3 Februari itu peristiwanya, tanggal 4 sehari berselang SBY sebagai presiden mengeluarkan kebijakan moratorium, penghentian sementara daerah otonomi baru. Karena peristiwa itu ya? Karena peristiwa itu. Sebenarnya bukan karena peristiwa itu. Tadi yang saya bilang rentetannya. Ada krisis, ada beban negara sehingga harus ada sebuah legitimasi. Karena sangat politis betul. Persyaratan sudah, ya kan? Semua sudah. Tinggal satu saja. Itu pun kalau tidak ada, ini sudah diambil alih. Bahkan presiden sudah mengeluarkan ampres, memerintahkan dokumennya lengkap, memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan. Nah, pertanyaannya, apakah moratorium kebijakan hukum? Bukan, dia kebijakan politik. Pertanyaan kedua, apakah sejak 2009 adakah daerah otonomi baru? Ada. Ada banyak. Kenapa ini belum dimasukkan menjadi prolegnas? Ada apa? Gitu. Sekarang lahir undang-undang baru. Terakhir, persyaratan ini ada di Dirjen Otonomi Daerah. Saya ketemu dengan Kementerian Dirjen, di bawah Depdagri. Mereka bilang persyaratan kemarin itu menurut undang-undang yang lama. Sekarang undang-undang baru, persetujuan itu harus dari kepala daerah, gubernur maksudnya. Oh iya, kalau soal itu iya, tinggal bagaimana nanti mengkonversi. Tapi bukan itu esensinya. Esensinya adalah pertama, bagaimana tata kelola pemerataan pembangunan. Kita belajar dari masa lalu. Kita belajar bagaimana dulu daerah-daerah berontak. Sumatera Utara itu pasca, jangankan Sumatera Utara, konsentrasi pembangunan dulu ini Jawa, termasuk Jakarta. Hari ini kalau kemudian ini soal rancangan tata ulang dan bagaimana kemudian membangun apa yang disebut dengan daerah-daerah penyangga, daerah-daerah satelit kayak Jakarta ini kan, Jabotabek kan gitu. Itu kan harus ada daerah penyangga yang mensuplai, mendistribusi. Gitu. Kalau kita pakai teorinya, Deng kan repot nanti ya kan. Kalau desa mengepung kota. Iya, enggak. Kalau desa tidak mensuplai kota, ya mati kita. Kan gitu, itu maksudnya. Tapi kan itu harus pemerataan.
Nah, mungkin ini mungkin agak melonjak ya. Salah satunya lahirnya undang-undang desa kan di situ. Sehingga migrasi dari orang desa ke ibu kota atau ke kota-kota itu bisa berhenti. Sehingga keinginan rakyat di bawah yang terbatas ilmu pengetahuan, pendidikan untuk menjadi tenaga migran ilegal di daerah-daerah, di luar negeri yang kemudian menjadi korban perdagangan sindikat manusia itu kan bisa berhenti. Ini kan bagaimana jadi ke depan juga figur pemimpin kan kita mau pilpres ini kalau jadi maksudnya ya kan kalau jadi jadi ya. Itu kan kira-kira di situ gitu. Ini soal bagaimana mengelola. Oke, nah pertanyaannya kenapa kemudian pusat tidak melihat urgensi dari pembentukan otonomi daerah baru di Tapanuli? Karena kan kita lihat aja kayak Papua saja sudah bisa pemekaran, betul. Ya, tapi kenapa Tapanuli? Apakah tidak tingkat urgensi menurut mereka? Saya yakin dugaan saya proses tidak terbentuknya ini ya dilakukan oleh orang Batak juga. Orang Batak juga yang tidak menghendaki ini. Gitu loh. Sebenarnya ini harusnya kan begini. Kalau kita bicara soal hukum, tidak ada alasan. Makanya saya bilang tadi, ini RUU prosesnya itu ada loh di DPR. Betul. Dan itu menggunakan anggaran. Dan ini kepastian hukum. Kalau mau ya cabut undang-undangnya. Kalau ada keinginan baru ya lakukan ya sesuai dengan undang-undang yang baru. Biar dimulai dari awal. Atau ini harus ada dong. Sebuah kepastian hukum harus ada. Jangan menggantung ya. Jangan menggantung. Terakhir saya ketemu dengan Bang Indra Iskandar, Sekjen DPR, dia bilang, ini di Komisi 2 pun. Oh iya Bang, ya bantulah untuk masuk prolegnas, masuk program legislasi nasional. Urgensi atau tidak? Urgennya apa? Karena menyangkut nasib. Jangan dulu seperti rancangan undang-undang KUHP yang puluhan tahun ngendon di Seknek, yang hari ini baru disahkan. RUU yang baru itu. Kan gitu loh. Ini juga demi kepastian hukum. Kalau tidak jadi, bilang tidak jadi, cabut RUU-nya. Nyatakan bahwa ampresnya itu tidak berlaku lagi. Nyatakan bahwa surat keputusan gubernur terdahulu Samsul itu nyatakan tidak. Biar harus ada kepastian hukum. Jangan banci. Bahwa ada kepentingan politik baik dari internal orang Batak sendiri. Itu yang saya bilang. Saya ketemu 3 kali dengan Pak Luhut di Wisma Bakri tahun 2009. Waktu itu di lantai 17. Waktu itu Pak Sintong Panjaitan sedang menyusun buku para komando. Saya bilang, ini persoalannya gimana Bang? Dan harusnya momentum pemerintahan Jokowi ini harusnya jadi. Pak Luhut sebagai apa? Dalam proses ini? Dia tidak panitia tapi dia penasehat. Penasehat di panitia. Ya artinya teman-teman panitia ini minta aktif sebagai dia kan tokoh dulu. Nah, untuk tidak terjadi persoalan sara, pada waktu itu saya bertemu dengan tiga tokoh lah waktu itu. Pertama Bang Buyung almarhum. Dia one team press waktu itu. Untuk biar bagaimanapun Bang Buyung itu simbol ya teman-teman saudara-saudara dari selatan lah gitu loh. Ya kan? Bang Buyung ada Todung segala macam di situ. Kemudian saya ketemu dengan Pak TB Silalahi. Waktu itu kan salah satu ya, penasehat bisa dibilang orang dekat dengan SBY. Gitu. Agar persoalan ini clear bahwa ini bukan persoalan sara, tidak. Loh bagaimana ini sudah undang-undang agar satu juga kita menyelesaikan persoalan di masa lalu soal selatan dan utara. Ini Tapian Nauli. Ini historis. Siapapun nanti terpilih ada mekanisme demokrasi lewat pilkada. Silahkan. Kan begitu, silahkan pemimpin daerah seperti apa silahkan, dan itu domain partai kan. Rupanya juga belakangan juga ada juga partai yang tidak menginginkan yang terjadi. Kenapa? Ini kan nanti soal keterwakilan dapil yang kemudian pecah. Tapi bukan itu persoalannya. Itu persoalannya adalah bagaimana pemerataan pembangunan. Gitu. Nah sekarang misalnya Papua tuh jadi 4. Sekarang iya kan pemerataan yang baru kan 4. Yang baru taman baru 4. Jadi 6 ya kan gitu. Karena memang apa? Selain karena persoalan kalau Tapanuli, selain karena persoalan soal hukum, ini kan soal persoalan cakupan wilayah. Seorang guru golongan 1
mengurus kenaikan pangkat itu harus ke Medan dari Tapanuli sana. Seminggu dia habiskan perjalanan. Ya kan? Berapa jam itu? Kan gitu loh. Dan memang harus dibagi. Dan dulu juga Ferdinand Lubang Tobi mengatakan bahwa Bung, ini harus dibagi menjadi 3. Sehingga tata kelola dan segala macam kekayaan daerah kan bisa di situ. Nah sekarang dengan dengan Papua sekarang sudah 4. Kepentingan nasional strategis apa yang menjadi alasan sehingga daerah ini dimekarkan, berpisah dari provinsi induk, gitu. Nah ini lagi-lagi makanya saya bilang kalau gitu tuntutan kalian apa? Kalau terakhir saya balik ditanya, kalau gitu kami minta Batak merdeka lah kalau kayak gitu. Tanggapannya apa? Wah radikal katanya. Oh lu bukan soal radikal, ini mengulang masa lalu kok gitu loh. Jangan lagi dulu di awal-awal Republik kan juga menjadi perdebatan. Nah ini yang kemudian menjadi menarik. Bahwa pendiri Republik kita ini kan rata-rata pemikir, kan gitu. Dulu perdebatan antara kesatuan dengan federal. Yang kalau kita baca sedikit, nuansa federalisme itu kan ada di Undang-Undang Otonomi Khusus. DKI khusus karena apa? Ibu kota. Jogja khusus karena apa? Aceh khusus karena apa? Karena pemberontakan kan? Itu loh. Keistimewaannya karena apa? Pemberontakan. Yang mereka tidak bisa daerah khusus ini, otonomi daerah ini kan cuma 3. Anggaran, militer, perwakilan internasional. Sisanya kan ada konsul-konsul. Gitu loh. Nah menjadi pertanyaan, ini sebenarnya tanda tanya juga, apa yang menyebabkan pemerintah hari ini yang tidak punya beban katanya di masa lalu, tidak memasukkan ini dan tidak memprioritaskan ini menjadi provinsi. Apalagi sekarang masih berjalan kan, kawasan pariwisata strategis nasional dari 6, Danau Toba lah salah satunya. Dari 6 triliun anggaran 2 itu diprioritaskan. Katanya Monaco of Asia. Danau Toba, pembangunan gencar dan segala macam. Betul, akses pariwisata adalah, kalau bicara pariwisata adalah soal akses. Pertanyaannya adalah, orang datang tidak? Oh dibangun, silakan memang akses. Hospitality, hotel dan segala macam, iya. Tapi orang datang tidak. Kan itu. Bukan soal itu. Pariwisata itu mengundang orang datang. Dan orang mau nyaman dan aman. Dia berani beli. Kita ke Jogja lah misalnya, atau ke Bali. Karena kita rasa aman, harga pun kita bayarkan, itu yang kita cari. Nah itu salah satu PAD-nya Provinsi Tapanuli. Gitu loh. Ada Danau Toba, ada banyak tata kelola yang kita bangun. Food estate katanya. Pak Luhut itu punya program food estate di Humbang Asundutan. Itu salah satu kabupaten yang menyetujui pemerintah. Ada sekian ratus hektar di situ. Soal ketahanan pangan. Jadi kalau orang Batak ragu, nanti kita PAD kita dari mana? Banyak. Banyak. Andalas itu menyuplai Jawa ini banyak betul gitu loh. Borneo itu menyuplai membiayai pusat ini banyak betul gitu loh. Nah sekarang kita gitu. Nah pertanyaan gini Bang, sekarang komunikasi politik yang sudah dibangun selama ini oleh Abang dengan tim kawan-kawan, dengan kemudian ruling elite lah yang ada, apakah itu kemudian di legislatif atau kemudian di eksekutif, itu sudah sampai mana, seperti apa? Saya bilang tadi, terakhir waktu itu saya bersurat kepada Menteri Dalam Negeri, Pak Tito. Kemudian didisposisi karena ini kewenangan Dirjen Otonomi Daerah, bertemu kami dengan staf. Mereka bilang bahwa persyaratan yang terdahulu itu harus dikonversi dengan undang-undang sekarang, dan harus ada persetujuan gubernur. Oke, dia bilang. Sebenarnya kuncinya ini soal political will kok, keinginan, kehendak. Teman-teman panitia terakhir bertemu dengan Jokowi, dia bilang, udahlah anggaran saya perbesar. Makanya ada pembangunan di daerah penyangga Danau Toba. Tapi bukan itu, bukan soal anggaran segala macam. Ini sudah RUU. Negara kita negara hukum. Moratorium itu produk politik, bukan produk hukum. Dari 2009 sampai hari ini berapa daerah otonomi baru yang berdiri? Ini sudah RUU. Cabut RUU-nya atau enggak masukkan prolegnas. Biar diparipurnakan di DPR, disahkan, diketok, sahkan dan ketok.
Soal nanti dia harus mengikuti undang-undang yang baru itu tinggal dikonversi persyaratan-persyaratan. Penyesuaian saja. Nah kalau dari DPR sendiri gimana? DPR-nya ya menunggu, ya DPR-nya sendiri ya sampai hari ini juga tidak bersikap, ngegantung juga. Harusnya juga, nah dalam waktu dekat mungkin kami akan ketemu dengan pimpinan DPR, baik ketua pun wakil, termasuk juga ke istana mungkin. Kalau bisa sih bertemu dengan presiden. Ini soal politikal. Ini biar nggak jadi presiden gitu loh. Loh dalam waktu kilat bisa kok RUU kesehatan bisa kok. Dalam waktu kilat omnibus law bisa kok. Nah sekarang juga kalau dalam waktu kilat kenapa juga RUU perampasan aset tidak dibikin, kira-kira kan begitu. Gitu. Ini soalnya produk yang sudah ada sejak dulu, yang juga menggunakan anggaran negara. Ya kan RUU ini kan prosesnya rapat segala macam, itu kan anggaran. Gitu loh. Ini nggak jadi presiden gitu loh. Itu. Ya. Nah sekarang melihat kondisi ini, kemudian langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Abang dan kawan-kawan, kemudian secara baik itu secara politis, apakah kemudian secara hukum atau bentuk lainnya seperti apa? Kalau secara politis kami akan roadshow lagi. Pertama dalam waktu dekat mungkin akan ke presiden dan termasuk juga ke DPD karena DPD juga punya kewenangan soal senator. Kedua, secara hukum kami akan bersurat dulu ke DPR. Bagaimana nasib RUU ini? Kalau mereka menyatakan, apapun cerita mereka mengatakan, kalau ternyata tidak membuahkan hasil, langkah hukum akan kami lakukan. Mulai dari somasi sampai menggugat. Kita gugat DPR. Ini udah produk kalian kok. Ini produk kalian. Jangan jadi presiden hukum ketetaraan kita. Ngendon aja di situ belasan tahun. Sama kan RUU juga kan ngendon di situ 12 tahun tuh. RUU KUHP kan terakhir ngendon. Hari ini aja bisa kok. Gitu. Ada ketidakpuasan, ada MK. Kira-kira kan begitu. Seperti yang Mbak Puan sampaikan. Tidak puas dengan RUU kesehatan menjadi RUU kesehatan, silakan ke MK. Walaupun itu sebenarnya sebagai seorang negarawan tidak patutlah bicara seperti itu. Ya kan gitu. Katakan aja bahwa mekanisme banyak segala macam sudah. Ini juga. Ya minta kita juga berharap teman-teman aktivis 98 juga yang sama-sama juga ini, karena ini persoalan kita ke depan. Persoalan bagaimana tata kelola. Baik apalagi menyangkut sumber daya alam. Gitu. Yang hari-hari ini kita tidak boleh biarkan kekayaan kita diambil oleh orang lain. Gitu loh. Tidak kalah pintar kita kok. Borobudur itu dibangun tahun berapa? Tidak kalah pintar kita kok. Bangsa ini selalu melahirkan, memproduk anak bangsanya yang pintar-pintar. Gitu. Tinggal bagaimana kita punya niat. Republik ini juga dibangunkan seperti itu. Soal alih teknologi dan segala macam. Oke, mari. Iya kan. Terus kalau kemudian tenaga kerja kita katanya di bawah kemampuan. Jangan menghina kemampuan bangsa sendiri. Sebelum mereka lahir itu semua, bangsa ini sudah pernah jaya dan akan jaya. Sriwijaya, Majapahit, candi-candi, lihat. Nusantara ini menyimpan potensi yang luar biasa. Jangan sampai nanti muncul seperti Uni Soviet. Salah mengelola. Kita tidak mau tuh. Ya kan? Jadi jangan cuma bilang NKRI. Ya kesatuan apa? Kesatuan menuju cita-cita nasional masyarakat adil dan makmur. Oke, mantap. Oke, terima kasih Bang sudah boleh singgah di podcast kita pada kesempatan kali ini. Jadi nanti kita akan pantau terus dan kemudian juga nanti bagaimana progresnya. Bang Apul juga bisa sering-sering kemudian bercerita di sini supaya kemudian kawan-kawan juga bisa mengikuti perkembangannya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast yang akan datang. Terima kasih.